بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإيمان نورا في حياة المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian fikih taubat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bahwa sungguh keimanan ataupun keislaman ataupun ketakwaan ternyata itu adalah faktor utama yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di luar iman, di luar Islam, di luar takwa, itu pada prinsipnya tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah dan tidak sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah hambanya dan utusannya. Pada prinsipnya keimanan itulah yang kemudian memasukkan orang ke dalam ruangan ampunan. Makanya kita selalu katakan bahwa tidak ada ampunan di luar Islam. Bahkan jangankan di luar Islam, bahkan dalam Islam saja ini, ketika kita tidak memenuhi persyaratan ikhlas dan mengikuti Rasulullah, senantiasa taubat kita tidak bakalan diterima, ibadah kita tidak diterima, dan ketika tidak diterima, ampunan tidak berhasil kita gapai dan kita dapatkan. Karenanya terkait dengan keimanan ini, pertama, apa yang dimaksud iman? Ya. Maka arti iman adalah tasdiqun bil qalbi, bahwasanya rukun-rukun iman itu kita terima, kita benarkan dengan hati, lalu wa iqrarun bil lisan, lalu kita ikrarkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa amalun bil arkan, lalu kemudian keyakinan tersebut kita buktikan dengan mengamalkannya secara fisik. Itulah iman. Nah, dengan iman seperti ini, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati seluruh rukun iman, lalu iqrarun bil lisan, lalu kemudian kita ikrarkan dengan syahadat dengan lisan, wa amalun bil arkan, kita amalkan dengan fisik kita, maka itulah yang disebut sebagai keimanan. Yang mana iman seperti ini yang akan berfungsi dengan maksimal dalam rangka menjaring keimanan, menjaring ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya iman itu adalah diantaranya menghapus dosa. Kalaulah di ampunan kemarin kita bahas terkait bagaimana ia menghapus dosa, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka-mereka yang demikian itu Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Maka kita juga temukan di hal keimanan dan ketakwaan sebagai pencetus datangnya ampunan ini hal yang sama. Misalnya di surah At-Talaq ayat 5 dengan tegas Allah menyatakan dzalika amrullah, itulah adalah perintah Allah, anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan untuk kalian. Wa may yattaqillaha, siapapun bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, dengan takwanya maka Allah akan menutupi, mengampuni segala kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, bahkan pahalanya dia akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini antara keimanan dan taubat ampunan itu seolah satu paket, dua-duanya menjadi pengangkat derajat sekaligus penghapus daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam sebuah hadis Hud Qudsi an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fima yarwihi an rabbihi qala Allah taala
Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani, engkau sepanjang engkau masih berdoa padaku, wa rajautani dan mengharapkan rahmatku, ghafartu laka, pasti aku ampuni kalian, ala ma kana minka, apapun dosamu, wala ubali, aku tidak peduli. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunumuka ananas sama, kalau dosamu membumbung tinggi hingga sampai ke puncak langit sana, tsumma astaghfartani, lalu engkau tulus memohon ampunan kepadaku dengan istighfar, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli apapun. Ya bna Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani bi quradil ardi khataya, seandainya engkau datang menemuiku bi qurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi ini dosa dan maksiat, tsumma laqitani, dan engkau bertemu denganku, la tusyrik bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun. Artinya ini tauhid, ini sehingga terhindar dari syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh aku akan gelontorkan kepada engkau seluruh penuh langit dan bumi ini ampunan. Nah, inilah yang kita sebut rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan pun juga akan melapangkan jiwa dan memupuk rasa optimisme. Jadi keimanan ini ya, jiwa menjadi lapang, yashrah sadrahu lil Islam. Ketika orang sudah taubat, maka Allah akan membuat jiwanya lapang lil Islam, untuk menerima Islam ini, dan memupuk rasa optimisme bahwasanya perasaan optimis akan rahmat Allah, ridho dan cintanya akan senantiasa menjadi sesuatu yang menarik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menemukan sebuah pengarahan dari Allah di surah Al-An'am ayat 125. Allah tegaskan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu", siapapun yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu, siapapun yang Allah kehendaki tersesat, yaj'al sadrahu dayiqa, Allah biarkan jiwanya begitu sempit, haraja, seolah ya sempit, haraja, ka'annama yas'adu fis sama, seolah ketika mendengar Islam ini, hidayah ini, seolah-olah batinnya sesak, seolah berat, kayak orang yang lagi menanjak gunung. Kadzalika yaj'alullahu rijsa alladziina la yu'minun, demikianlah Allah biarkan adanya perasaan sempit di dalam jiwa orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Karenanya ternyata iman itu adalah keyakinan akan masa depan yang membawa rasa optimisme. Allah katakan, la khaufun alaihim, bagi mereka yang beriman tidak perlu takut dengan masa depan, wala hum yahzanun, dan enggak usah sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Selama engkau sudah taubat, maka itu Allah akan amankan kalian dan mengarahkan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Lalu ketiga, iman ini memiliki fungsi berupa mengundang datangnya hidayah dan rasa aman di dunia dan di akhirat. Nah, bertambahnya hidayah sekaligus membuat rasa seseorang itu merasa aman. Aman di sini bukan aman dari apapun, kecuali merasa aman karena merasa berada di bawah pengarahan dan petunjuk Allah. Di surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan iman mereka tidak campur adukan dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka orang-orang yang begitu akan diberikan ketenangan jiwa. Ya, wa hum muhtadun, sekaligus mereka akan termasuk orang-orang yang mendapatkan pengarahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memaksimalkan iman dan takwa kita, sehingga ampunan Allah pun kita bisa mendapatkan secara maksimal dalam kehidupan ini. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.